Selamat pagi, apa kabar kalian? Pasti luar biasa ya, masih semangat untuk PJJ kali ini. Oke, Bu Sinta harap semuanya masih semangat untuk melanjutkan PJJ ya. Nah, kemarin kalian sudah diberikan materi mengenai membuat puisi ya. Nah, kali ini kita akan membuat puisi, lalu nanti kalian akan belajar untuk mendeklamasikannya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Ya, puisi karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Yang perlu kalian ketahui adalah puisi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya penciptaan. Berarti kalian berimajinasi. Ya, kalian berimajinasi. Kalian bisa mendapatkan setiap barisnya, kata-kata di setiap barisnya, terus menjadi sebuah bait. Itu bisa kalian pikirkan, kalian bisa berkreasi ya. Kalian juga bisa menginspirasi, mendapatkan inspirasi dari lingkungan di sekitarmu ya. Kalian juga bisa mendapatkan inspirasi misalnya dari melihat film, mendengarkan musik, atau kalian bisa jalan-jalan keluar lalu kalian menemukan sebuah inspirasi, lalu kalian bisa menuangkannya dalam bentuk puisi. Begitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui bagaimana caranya kita membuat puisi. Oke, kemarin sudah diberikan materinya oleh Pak Rahmat. Kali ini akan Bu Sinta persingkat lagi supaya kalian lebih paham ya. Materi yang pertama yaitu tema. Kenapa tema yang harus kalian pilih pertama kali? Karena tema ini sebagai batasan di mana puisi yang kalian buat itu tidak kata-katanya tidak kemana-mana, jadi seputar tema saja. Lalu yang kedua, judul. Pilihlah judul yang menarik. Nah, nanti juga akan Bu Sinta ajarkan bagaimana cara memilih judul dengan kata-kata yang menarik. Yang ketiga, kalian pikirkan. Setelah kalian pikirkan, lalu tulis apa yang ada dalam pikiranmu. Tulis saja apa yang ada dalam pikiranmu, tulis saja ya. Misalnya kamu lihat sesuatu lalu aku memikirkan sesuatu, langsung ditulis begitu. Nah, nanti setelah kalian sudah menulis setiap barisnya, nanti kalian akan mengubah kata-kata yang ada dalam tulisanmu menjadi kata-kata yang lebih indah dengan mencari sinonimnya. Sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, ini kalian bisa cari persamaan katanya dalam internet. Jadi kalau misalnya kalian bisa mencari dalam buku, kalian juga bisa mencari dalam internet. Begitu. Nah, kali ini akan Bu Sinta berikan contoh. Kemarin sudah kalian membuat contoh ya. Cita-cita. Ini temanya yaitu cita-cita. Yang perlu kalian pikirkan sekarang adalah cita-cita itu ada macam-macam ya. Ada menjadi pilot, bisa juga menjadi dokter, itu juga cita-cita menjadi polisi misalnya, atau menjadi guru. Sebenarnya masih ada banyak cita-cita ya, tapi di sini bisa berikan 4 contoh saja. Nah, di sini dari keempat jenis cita-cita ini kalian pilih salah satu. Nah, di sini Bu Sinta memilih guru. Jadi tema cita-citanya yaitu guru. Nah, sekarang kita akan memilih judul yang baik seperti apa. Nah, tadi judul yang Bu Sinta pilih adalah guru. Nah, di sini kita umpamakan guru menjadi apa saja ya. Misalnya guru itu bisa menjadi pelita. Guru juga bisa menjadi cahaya. Mentari juga bisa. Sinar juga bisa. Nah, di sini ini adalah perumpamaan. Perumpamaan guru itu adalah sebagai pelita, cahaya, mentari, atau sinar. Nah, dari keempat contoh perumpamaan guru ini, kalian pilih salah satu lagi. Kalian pilih salah satu untuk dijadikan judul. Nah, di sini Bu Sinta memilih kata mentari untuk dijadikan judul. Jadi judul Bu Sinta, puisi Bu Sinta yaitu mentari. Nah, setelah itu seperti yang tadi sudah Bu Sinta katakan bahwa kalian tulis apa saja yang ada dalam pikiran kalian. Nah, di sini saya sudah menuliskan baris pertama, baris kedua, baris ketiga,
dan baris keempat. Ya, ini adalah contoh baris yang ada di pikiran Bu Sinta saat Bu Sinta membuat media ini, lalu Bu Sinta langsung tuliskan. Ya, kalian perhatikan coba kata-katanya. Ini kata-katanya masih biasa saja, ya, masih panjang pendek ya. Kalian coba perhatikan, masih umum ya kata-katanya. Di video Bu Sinta yang pertama bahwa kata-katanya itu indah dan tidak umum, tidak sering dipakai. Nah, nanti itu akan kita ubah satu persatu. Nah, Bu Sinta hanya membuat satu bait saja. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ya, Bu Sinta hanya membuat satu bait saja. Ini akan Bu Sinta pecah, lalu nanti akan kita ubah satu persatu. Ya, kita tadi akan mengubah satu persatu per barisnya ya. Kita akan ubah seperti ini contohnya. Bait dan baris di barisan yang pertama. Impianku di waktu yang akan datang. Nah, ini akan Bu Sinta ubah satu persatu. Bu Sinta cari sinonimnya. Impianku, Bu Sinta pilih anganku. Ini bisa sudah mencari di internet ya, sinonim dari kata impian itu ada apa saja. Nah, lalu Bu Sinta pilih yang merupakan kata yang indah, yaitu anganku. Di waktu, di masa yang akan datang, depan. Cukup Bu Sinta ganti dengan kata yang lebih singkat ya. Jadi barisan pertama yang sudah Bu Sinta tulis tadi, impianku di waktu yang akan datang, Bu Sinta ganti dengan kata anganku di masa depan. Jadi baris pertama puisi Bu Sinta sudah Bu Sinta ganti menjadi anganku di masa depan. Sekarang kita ke baris yang kedua. Menjadi pekerja pendidikan. Menjadi pekerja pendidikan. Bu Sinta ganti satu persatu. Menjadi Bu Sinta ganti sebagai pekerja, pejuang, pendidikan, tetap pendidikan. Ya, jadi menjadi pekerja pendidikan, Bu Sinta ganti menjadi sebagai pejuang pendidikan. Ya, kalian perhatikan lagi. Kata-katanya Bu Sinta yang warna kuning ini adalah sinonimnya ya. Bu Sinta ganti menjadi kata-kata yang lebih indah. Kita ke baris yang ketiga. Memberi ilmu untuk orang lain. Memberi Bu Sinta ganti dengan kata berbagi. Ilmu Bu Sinta ganti dengan kata ilmu, tetap ya, tidak diganti. Untuk orang lain, untuk sesama. Jadi memberi ilmu untuk orang lain, Bu Sinta ganti berbagi ilmu untuk sesama. Lalu baris keempat, menjadi terang bagi yang membutuhkan. Menjadi terang, Bu Sinta ganti menjadi mentari. Baginya tetap, yang membutuhkan kegelapan. Di sini Bu Sinta umpamakan bahwa yang membutuhkan itu adalah sebuah kegelapan, lalu datangnya mentari itu menjadi terang. Begitu. Jadi menjadi terang bagi yang membutuhkan, Bu Sinta ganti menjadi mentari bagi kegelapan. Oke. Lalu puisinya menjadi seperti apa? Menjadi seperti ini. Ya, ini adalah judulnya tadi, Mentari. Lalu ditulis nama penyairnya, karya Bu Sinta. Lalu kalian tulis baitnya. Setiap barisnya yang sudah kalian ubah tadi menjadi kata-kata yang lebih indah, mencari sinonimnya. Coba kalian perhatikan lagi. Ya, panjang pendeknya sudah lebih jelas. Lalu kalian juga perhatikan rimanya. Di situ sudah rimanya sudah sama ya, a, yaitu rima terus. Seperti ini. Ini adalah puisi yang Bu Sinta buat. Nah, lalu ke materi selanjutnya. Bagaimana cara kita mendeklamasikannya? Mendeklamasikannya itu artinya membacakan, membawakan puisi tersebut. Yang perlu kalian perhatikan adalah tanda jeda.
ya. Tanda jeda ini akan membantu kalian dalam berhenti dalam membaca puisinya, mengambil nafas itu juga perlu, ya. Karena yang perlu kalian perhatikan itu ketika kalian membaca atau membuat tanda jeda itu untuk supaya pendengar ketika mendengarkan puisi yang kalian bawakan itu mereka lebih paham. Jadi ketika membacakan puisi atau mendeklamasikan puisi itu tidak seperti membaca cerita, ya, berbeda. Perlu diperhatikan intonasinya, perlu diperhatikan nadanya, ekspresi wajahnya, mungkin juga tangan atau gestur tubuh juga diperlukan, ya. Oke, tanda jedanya, kalau tanda garis miringnya 1, itu artinya berhenti sesaat. Nah, ini sama seperti fungsi tanda koma. Biasanya, tanda garis 1 ini ada di akhir baris. Diingat-ingat ya, tanda garis 1 ini seperti tanda koma, berhenti sesaat, biasanya ada di akhir baris. Nah, kalau garisnya ada 2, ini artinya berhenti agak lama. Ini seperti fungsi tanda titik. Nah, ini biasanya di akhir bait, ya, di akhir bait. Di akhir bait ya. Oke. Berhenti lama sekali, itu garisnya 3. Ini juga seperti tanda titik, fungsinya seperti fungsi tanda titik ya, sama seperti garis 2, tapi bedanya ini biasanya kalau garisnya 3 itu di akhir puisi. Ingat-ingat ya, kalau garisnya 1 seperti tanda koma di akhir baris, garisnya 2 di akhir bait. Ini kalau baitnya ada 2 berarti di akhir bait pertama garisnya 2, nanti di akhir puisi atau di bait yang kedua itu garisnya 3, karena selesai, maksudnya begitu. Oke, contohnya Bu Sinta akan berikan membuat tanda jeda pada puisi yang sudah Bu Sinta buat tadi. Oke, anganku di masa depan, Bu Sinta kasih garis pertama. Sebagai pejuang pendidikan, juga Bu Sinta garis. Berbagi ilmu untuk sesama. Menjadi mentari bagi kegelapan, garisnya 3. Kenapa Bu nggak garisnya 2? Katanya tadi di akhir bait garisnya 2. Karena Bu Sinta hanya membuat puisinya 1 bait, maka ini merupakan akhir baitnya. Jadi Bu Sinta kasih garisnya 3. Berarti selesai, maksudnya begitu. Nah, untuk contoh mendeklamasikannya, Bu Sinta ada 1 video cara mendeklamasikan puisi dengan baik dan benar. Ya, kalian perhatikan baik-baik videonya, lalu nanti kalian bisa mengambil contoh dari video tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Mentari, karya Bu Sinta. Anganku di masa depan sebagai pejuang pendidikan, berbagi ilmu untuk sesama, menjadi mentari bagi kegelapan. Nah, bagaimana puisi yang sudah dibawakan oleh kakak kelas kalian? Bagus ya? Oke. Nah, sekarang kesempatan kalian untuk membuat sebait puisi dengan tema cita-cita. Kemarin kalian sudah membuat puisi dengan tema cita-cita ya. Mungkin sekarang kalian bisa belajar untuk mengubah setiap barisnya menjadi kata-kata yang lebih indah dengan mencari sinonimnya. Begitu. Nanti kalau sudah selesai dari puisi yang sudah kalian buat kemarin, kalian ubah menjadi kata-kata yang lebih indah. Lalu berilah tanda jeda dalam puisi yang kalian buat yang sudah jadi, ya. Lalu nanti kalian memvideokan, kalian mendeklamasikan puisi yang kalian buat di depan orang tuamu.
Oke, jadi karena puisinya kemarin sudah dibuat hari kemarin ya, nanti hari ini berarti tugasnya adalah mengubah setiap barisnya dengan kata-kata sinonim seperti yang sudah bisa contohkan tadi. Lalu kalian beri tanda jeda di puisi yang sudah jadi, lalu nanti kalian mendeklamasikan di depan orang tuamu. Jangan lupa di video ya, lalu dikirim ke classroom kalian supaya Bu Sinta tahu dan Pak Rahmat juga tahu hasil dari puisi kalian seperti apa. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai jumpa.